Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4A, 4B, dan 4C SD 61 Pekanbaru. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, pastikan anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pelajaran anak ibu hari ini adalah tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, menjaga kehangatan suhu bumi. Berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Bayangkan jika tidak ada matahari. Pasti bumi kita menjadi dingin dan beku ya. Kedua, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan bagian bumi yang tidak mengenai sinar matahari akan mengalami malam. 3. Berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu proses penguapan air yang nantinya akan menjadi awan dan turun sebagai hujan. 4. Matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Kemudian, energi matahari juga berperan untuk membantu proses pengeringan, seperti pengeringan ikan, pengeringan gabah, dan lain-lain. Energi matahari dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu penguapan air laut pada tambak-tambak garam hingga menjadi kristal-kristal garam. Dan energi matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui alat yang disebut panel surya. Matahari memancarkan cahaya dan energi panas setiap waktu. Dan matahari merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Tahukah anak-anak ibu bahwa terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, ibu akan jelaskan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Contohnya tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya batu bara, gas alam, emas, intan, dan minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Anak-anak, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya terbatas, maka kita harus menggunakannya dengan bijak. Anak-anak ibu bisa menghemat bahan bakar dengan cara bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan berjalan kaki apabila jaraknya dekat. Kemudian, kurangilah pemakaian kantong plastik, karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi. Materi selanjutnya yaitu tentang
urutan tinggi rendah nada. Nada-nada pada sebuah lagu ada yang dinyanyikan dengan nada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, notasi angka yang terdapat tanda titik di bawah merupakan notasi angka yang dinyanyikan dengan nada rendah, sedangkan notasi angka yang tidak ada tanda titik dinyanyikan dengan nada sedang. Dan notasi angka yang terdapat tanda titik di atas dinyanyikan dengan nada tinggi. Nah, coba anak-anak ibu nyanyikan lagu Menanam Jagung ini sesuai dengan tinggi rendahnya nada yang ada pada lagu tersebut. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Anak-anak ibu, air merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Kita wajib untuk menjaga dan menghemat penggunaan air agar tidak habis di masa yang akan datang. Menjaga dan menghemat air adalah kewajiban kita bersama. Kita berhak mendapatkan air bersih, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menghematnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Contoh kewajiban kita terhadap air adalah menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Sedangkan hak adalah sesuatu yang boleh kita miliki atau kita minta. Adapun contoh hak kita terhadap air yaitu hak untuk mendapatkan air bersih, hak untuk mendapatkan aliran air yang lancar, hak untuk menggunakan air untuk mencuci, mandi, minum, hak untuk mendapatkan air untuk mengairi sawah. Selain air, yang sering kita gunakan sehari-hari adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Energi listrik bisa membantu kita menyalakan lampu, televisi, radio, menyetrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Namun harus tetap melaksanakan kewajiban kita terhadap energi listrik ya. Contoh kewajiban kita terhadap energi listrik. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, menghemat listrik. Yang ketiga, membayar tagihan listrik. Contoh hak kita terhadap energi listrik yaitu kita dapat menggunakan energi listrik untuk keperluan sehari-hari dan mendapat aliran listrik yang lancar. Kerjakan tugas anak-anak ibu hari ini di buku tulis tema ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.